Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Musa dari kelas 3 PKD 1, nomor absen 12 dengan NIM 96200212. Di sini saya akan memaparkan materi tentang produk dan jenis pembiayaan syariah pada kegiatan belajar 6 dari mata kuliah manajemen pembiayaan. Untuk bagian pertama yaitu tentang pengertian dari produk pembiayaan pada bank syariah. Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan secara langsung sebelum dibeli. Sedangkan produk yang tidak berwujud berupa jasa di mana tidak dapat dilihat atau dirasa sebelum dibeli. Suatu hal lagi perbedaan dari kedua jenis produk ini adalah untuk produk yang berwujud biasanya tahan lama, sedangkan produk yang tidak berwujud tidak tahan lama. Untuk lebih jelasnya, kita memahami dan mengerti segala sesuatu yang berhubungan dengan produk, maka akan lebih baik kita ketahui lebih dulu pengertian dari produk itu sendiri. Jadi secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dari pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang dimiliki oleh konsumen. Produk biasanya digunakan untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan akan produk, maka konsumen harus mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya, misalkan dengan cara pembelian. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa produk memiliki ciri-ciri tersendiri dapat dikatakan sebagai barang atau jasa. Dalam hal dunia pasar, bahkan di mana produk yang dihasilkan berbentuk jasa. Maka akan dijelaskan ciri-ciri karakteristik jasa. Yang pertama adalah tidak berwujud. Untuk tidak berwujud ini artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi. Oleh karena itu, jasa tidak memiliki wujud tertentu sehingga harus dibeli lebih dahulu. Yang kedua adalah tidak dipisahkan. Artinya adalah antara si pembeli jasa dengan si penjual jasa saling berkaitan satu sama lain. Tidak dapat dititipkan melalui orang lain. Misalnya pemilik kartu kredit dengan hotel. Lalu yang ketiga ada beraneka ragam. Beraneka ragam di sini artinya adalah jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai bentuk atau wahana seperti tempat, waktu, atau sifat. Yang terakhir yaitu tidak tahan lama. Artinya tidak dapat disimpan begitu jasa dibeli maka akan segera dikonsumsi. Agar produk yang dibuat laku di pasar, maka penciptaan produk haruslah memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabahnya. Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing atau sering disebut sebagai produk plus. Nah, bagi dunia perbankan sendiri itu produk plus harus selalu diciptakan setiap waktu sehingga dapat menarik minat calon nasabah yang baru atau dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada sekarang. Adapun ada banyak keuntungan atau manfaat yang dapat dipetik dengan adanya produk plus ini. Misalnya yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan dalam hal ini adalah produk yang memiliki nilai lebih akan menjadi pembicara dari mulut ke mulut antar nasabah. Setiap kelebihan produk tersebut akan dibandingkan dengan produk pesaing sehingga berpotensi untuk menarik nasabah lain atau akan memaksa nasabah lama untuk menambah konsumen produk tersebut. Misalnya, untuk deposito nasabah menambah jumlah depositnya atau keluarganya membuka tabungan baru di bank tersebut pada akhirnya akan meningkatkan penjualannya. Lalu yang kedua adalah menimbulkan rasa bangga bagi nasabahnya. Hal ini disebabkan oleh produk yang dijual memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Misalnya dalam hal fasilitas tabungan yang diberikan dengan multifungsi. Artinya apa yang dapat diberikan bank kita belum dapat dipenuhi oleh pesaing. Yang ketiga adalah menimbulkan kepercayaan. Dalam hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah akan kesenangan dari fasilitas yang diberikan oleh bank sehingga nasabah semakin percaya kepada produk yang dibelinya. Yang keempat adalah menimbulkan kepuasan. Pada akhirnya nasabah yang akan mendapatkan kepuasan dari jasa yang dijual. Sehingga kecil kemungkinan untuk pindah ke produk lain, bahkan kemungkinan akan menambah konsumsinya. Dalam menciptakan produk plus tidak mudah.
Produk plus yang diciptakan haruslah memiliki keunggulan atau kelebihan. Jika dibandingkan dengan produk pesaing, untuk menciptakan produk plus maka diperlukan kondisi-kondisi untuk menciptakan produk plus. Kondisi yang pertama yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima, mengapa? Karena produk bank sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank. Maka kualitas pelayanan sangat menentukan keunggulan produk tersebut. Di samping karyawan juga harus didukung oleh sistem dan prosedur yang efisien dan efektif melalui penyediaan sarana-prasarana yang dimilikinya. Yang kedua yaitu pegawai yang profesional. Pegawai yang profesional di sini adalah para karyawan bank yang mulai dari yang paling rendah sampai karyawan atas perlu diberikan pendidikan dan latihan dalam melayani nasabah maupun dalam memperlancar proses transaksi dengan nasabah. Dan ketiga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sehingga nasabah merasa puas setiap pelayanan yang diberikan. Dan keempat adalah lokasi dan layout gedung serta ruangannya. Lokasi bank yang diinginkan adalah lokasi yang mudah dijangkau serta layout yang dapat memberikan kenyamanan keamanan bagi nasabahnya. Dan kelima ada nama baik bank yang ditunjuki citra dan prestasi bank ikut mengangkat produk yang dihasilkan dan demikian pula sebaliknya. Yang kedua, bagian kedua ada produk bank syariah. Produk bank syariah secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu produk penghimpunan dana perbankan syariah, yang kedua yaitu produk penyaluran dana perbankan syariah, dan ketiga yaitu produk jasa perbankan syariah. Untuk produk penghimpunan dana perbankan syariah menggunakan 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah titipan dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan syariah yang disebut produk kiro wadiah. Produk kiro pada perbankan syariah dibedakan menjadi 2 yaitu wadiah yat amanah, di mana pihak yang menerima titipan yakni perbankan syariah tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan, dan wadiah yat diamanah, di mana pihak yang menerima titipan yakni perbankan syariah boleh menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan. Yang kedua ada prinsip mudharabah, yaitu bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad yaitu musyarakah, mudharabah, musaraah, dan musyakah. Namun, pada penerapan prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya perbankan syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga ada prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah sendiri yaitu mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dan pengertian lain musyarakah yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama dengan kesepakatan. Penerapan yang dilakukan perbankan syariah, musyarakah yaitu suatu kerjasama antara bank dan nasabah, dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan persentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan presentasi bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada mudharabah, yaitu suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal ini diniagakan dengan perjanjian keuntungan dibagi antar dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya ada produk penyaluran dana perbankan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli sendiri di situ ada mudharabah. Mudharabah yaitu jual beli antara dua orang atau lebih. Lalu ada salam, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka. Lalu ada istisna yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang di mana dalam pembayarannya dapat dilakukan di muka, di belakang atau dengan diangsur. Lalu yang kedua ada pembayaran dengan prinsip sewa yaitu ijarah. Yang pertama adalah ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua ada ijarah al-mutahina bitamlik, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau melalui pembayaran upah sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang pertama ada mudharabah mutaklik, akad mudharabah yang menggunakan cara-cara. Lalu yang kedua mudharabah muqayyadah,
yaitu akad mudharabah dengan menggunakan cara-cara tertentu. Lalu yang ketiga ada muzarah, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana lahan sepenuhnya diberikan kepada penggarap atau pekerja. Lalu yang keempat ada musyakoh, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan lahan, kemudian penyiraman dan pemeliharaannya ditanggung oleh penggarap. Selanjutnya itu produk jasa perbankan syariah. Nah, untuk produk jasa perbankan syariah ini terdiri dari tiga jenis, yaitu letter of credit atau impor syariah. Nah, letter of credit atau impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of credit impor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad, wakalah bil ujarah, karat, murabaha, salam atau istisna, mudarabah, musyarakah, dan hawalah. Yang kedua yaitu letter of credit ekspor syariah, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of credit ekspor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad, wakalah bil ujarah, korat, mudarabah, musyarakah, dan al-ba'i. Lalu yang ketiga ada safe deposit box. Safe deposit box adalah jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan tempat penyimpanan barang berharga berdasarkan sifat dan karakternya. Safe deposit box dilakukan dengan menggunakan akad ijarah atau sewa. Barang-barang yang dapat disimpulkan dalam safe deposit box adalah barang yang berharga yang tidak diharapkan dan tidak dilarang oleh negara. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang jasa bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah. Bagian ketiga yaitu strategi produk. Untuk setiap produk yang bagian ketiga yaitu strategi produk. Setiap produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu mendapatkan respon yang positif, bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dibandingkan dengan keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar produk yang diluncurkan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peluncuran produk diperlukan strategi-strategi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan produk. Strategi ini kita kenal dengan nama strategi produk. Dalam dunia perbankan, strategi produk yang dilakukan adalah mengembangkan suatu produk yaitu dengan cara yang pertama yaitu penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi bank dalam melayani masyarakat. Adalah istilah baru. Melihat logonya saja orang sudah mengenal bank tersebut, atau dengan membaca moto saja sudah banyak orang mengenalinya. Logo dan moto juga sering disebut sebagai ciri produk. Baik logo maupun moto harus dirancang dengan benar. Pertimbangan pembuatan logo dan moto adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki arti, dalam arti positif. Yang kedua ada menarik perhatian. Dan yang ketiga yaitu mudah diingat. Lalu yang kedua ada menciptakan merek. Karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap jasa harus memiliki nama. Tujuannya agar mudah dikenal dan diingat pembeli. Nama ini kita kenal dengan nama merek. Untuk berbagai jenis jasa bank yang ada perlu diberikan merek tertentu. Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama yaitu mudah diingat, terkesan hebat dan modern, lalu memiliki arti dalam artian positif, dan menarik perhatian. Selanjutnya yaitu yang ketiga menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam dunia perbankan, kemasan lebih diartikan kepada pemberian pelayanan atau jasa kepada para nasabah. Di samping juga sebagai pembungkus untuk beberapa jenis jasa seperti buku tabungan, cek, bilet giro, atau kartu kredit. Lalu untuk keputusan label merupakan sesuatu yang dilengkapkan pada produk yang ditawarkan. Dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label dijelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat dan kapan dibuat dan cara menggunakannya dan waktu kadaluarsanya serta komposisi dan informasi lainnya.
Perlu diingat bahwa masing-masing produk memiliki daur hidup produk. Oleh karena itu, pihak bank perlu mengembangkan produk baru. Strategi mengembangkan produk baru penting mengingat tidak selamanya produk yang kita tawarkan laku di pasar. Untuk mengembangkan suatu produk baru, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dilalui. Hal ini bertujuan agar produk yang diluncurkan nanti benar-benar tepat sasaran. Untuk bagian keempat, ada jenis-jenis produk pembiayaan pada bank syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rapat syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang berupa satu, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, itu transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutnahiyah bin ma'zif. Yang ketiga, yaitu transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabaha, salam, dan istisna. Yang ketiga, yaitu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang korat. Yang kelima, yaitu transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Lalu dalam penyaluran dananya, bank syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan dan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pembiayaan konsumer. Pembiayaan konsumer merupakan penyaluran dana kepada nasabah yang bertujuan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Misalnya rumah, apartemen, mobil, perlengkapan rumah tangga, pembelian bahan material, dan lain-lain. Jenis dari produk pembiayaan jenis konsumer. Yang pertama yaitu pembiayaan pemilikan rumah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah per orang untuk pembelian rumah tempat tinggal, apartemen yang dijual melalui developer atau perorangan, juga jual beli takeover dan renovasi bukan diperuntukkan untuk usaha. Yang kedua ada pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor, yang merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian kendaraan bermotor, misalnya mobil dan sepeda motor. Yang ketiga ada pembiayaan tanpa agunan, yang merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa skon award berupa fixed asset atau aset tidak berwujud atau aset tetap. Yaitu pembiayaan ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dan pembiayaan untuk membayar angsuran setiap bulan atau dilakukan dengan cover asuransi berbasis syariah. Yang ketiga yaitu pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas penyaluran dana kepada perorangan atau individu yang memiliki sumber penghasilan tetap maupun tidak tetap untuk berbagai keperluan atau keperluan konsumtif dengan agunan atau jaminan berupa surat kepemilikan tanah, rumah tempat tinggal yang dimiliki berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang kelima ada kartu pembiayaan syariah, yang merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank syariah yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan sebagai alat transaksi, pembayaran maupun penarikan tunai berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa nomor 42/DSN MUI 5/2004 tentang syariah card. Produk ini menggunakan akad korat, ijarah, dan kafalah. Akad korat dan ijarah dijadikan landasan transaksi penarikan tunai di seluruh mesin ATM di bawah pengelolaan bank penerbitan kartu. Lalu yang kedua ada pembiayaan retail. Pembiayaan retail merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah, perorangan, ataupun badan usaha dengan tujuan penggunaan kegiatan usaha. Besarnya peluang yang diberikan kepada segmen retail ini berbeda-beda pada setiap bank syariahnya. Alasan kegiatan usaha dimiliki perorangan atau badan usaha memerlukan pembiayaan retail. Yang pertama yaitu pembiayaan penambahan persediaan barang atau inventory atau menjaga persediaan level minimum. Lalu yang kedua ada tagihan supaya lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari konsumer. Yang ketiga ada beberapa konsumer besar meminta penundaan pembayaran. Yang keempat ada diverifikasikan usaha dan produk. Yang kelima ada ekspansi bisnis sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan atau perlengkapan produksi baru. Yang keenam ada modernisasi peralatan atau perlengkapan. Yang ketiga ada pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijadikan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, aset atau tangible asset, maka akad yang digunakan adalah akad mudharabah atau investasi. Untuk jenis-jenis pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh bank syariah, yaitu yang pertama ada pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS, adalah pembiayaan rekening koran yang sejalan dengan prinsip syariah.
Pembiayaan jenis ini merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek dengan maksimal jangka waktu sama atau kurang dari 1 tahun. Fasilitas ini dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari bank. Umumnya, pembiayaan rekening koran menggunakan akad turunan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Lalu yang kedua ada pembiayaan berjangka. Pembiayaan berjangka, bank syariah tidak mengenal praktek atau pembiayaan berjangka sebagaimana yang ada pada praktek dan dalam bank konvensional. Hal tersebut karena kredit atau pembiayaan berjangka mengandung unsur berharap yang dilarang dalam hukum syariah. Bank syariah hanya dapat dan boleh menjalankan transaksi berjangka sebagai transaksi ikatan atas transaksi utama yang dijalankan, seperti aktivitas impor, di mana perusahaan importir memiliki arus kas dalam rupiah, dan ketika terjadi transaksi pembelian aset atau barang di luar negeri dalam mata uang asing atau falas, mungkin saja terjadi potensi fluktualisasi rupiah yang tidak dapat diperkirakan. Lalu yang ketiga ada clean up financing system. Biasanya fasilitas pembiayaan ini diberikan kepada usaha yang bergerak di bidang konstruksi atau jenis usaha lain yang memiliki pola usaha sama dengan konstruksi seperti jasa pengangkutan, pengadaan, dan lain-lain. Pembayaran bisnis ini biasanya dilakukan perterminan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, sehingga reglemennya pinjaman kepada bank disesuaikan dengan terminan yang dibayarkan oleh borrower dengan pola clean up system. Lalu yang keempat ada pembiayaan letter of credit export, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk keperluan membiayai modal kerja terkait dengan transaksi ekspor nasabah. Pemberian fasilitas ini dilakukan untuk pembiayaan pembelian bahan baku, sementara pencairan pinjaman dilakukan sebelum barang diproduksi dan akan dilunasi setelah mendapatkan pembiayaan dari hasil barang yang diekspor tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada pembiayaan wholesale. Untuk pembiayaan wholesale ini jika dilihat dari produknya, pembiayaan wholesale memiliki kesamaan dengan pembiayaan retail. Perbedaannya, pembiayaan wholesale memiliki lien size yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan retail. Berikut adalah beberapa perbedaan dari pembiayaan retail dengan pembiayaan wholesale. Untuk keterangan sendiri adalah pemilikan usaha. Untuk pemilikan usaha di pembiayaan retail yaitu perorangan atau badan usaha. Dan untuk pemilikan usaha pembiayaan wholesale adalah badan usaha. Yang kedua adalah kompleksitas usaha. Dalam pembiayaan retail, kompleksitas usahanya yaitu rendah, dan untuk pembiayaan wholesale-nya, untuk kompleksitas usahanya adalah tinggi. Lalu untuk diverifikasikan usaha pembiayaan retail tidak banyak, beberapa bahkan pada satu bidang usaha. Dan untuk pembiayaan wholesale-nya diverifikasikan usahanya beberapa memiliki banyak bidang usaha melalui anak perusahaannya. Untuk pembiayaan retail dalam validitas dokumen dan laporan keuangannya relatif lebih rendah. Sedangkan untuk pembiayaan wholesale-nya validitas dokumen dan laporan keuangannya itu tinggi. Untuk pembiayaan retail sendiri, pola penjaminan peminjamannya adalah aset based sheet. Sedangkan untuk pembiayaan wholesale adalah aset based sheet dan clean based sheet. Untuk pembiayaan retail, proses kreditnya relatif lebih mudah, sedangkan untuk pembiayaan wholesale lebih sulit dibandingkan dengan kredit retail. Untuk pembiayaan retail, tingkat resiko pengelolaan usahanya itu tinggi, apalagi jika debiturnya merupakan usaha perorangan, yang aset usahanya masih menjadi satu dengan urusan rumah tangga. Kalau untuk pembiayaan wholesale sendiri, untuk tingkat resiko pengelolaan usaha moderat karena sudah terstruktur dan dikelola secara profesional. Itu saja yang bisa saya presentasikan untuk produk dan jenis pembiayaan syariah. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.